Halo semuanya, salam berjumpa lagi dalam permenungan kita pada hari ini, dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudari pada hari ini tanggal 25 Januari 2022, dan tentunya diharapkan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar, bahagia. Pada hari ini kita merayakan pertobatan Santo Paulus, pesta pertobatan Santo Paulus. Dan tentunya ketika kita mendengar kata pertobatan, kita tentunya punya pengalaman masing-masing, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman di sekitar kita. Tentu pengalaman pribadi itu pengalaman yang sangat personal, tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang kita lihat sangat-sangat spektakuler di sekitar kita. Misalnya seorang preman yang bertobat kemudian menjadi pewarta Injil, atau seorang mantan PSK yang menjadi uh, 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 menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang terjadi dalam hidup, bahwa hidup itu adalah proses dari hal yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dalam Injil, atau lebih tepatnya dalam perayaan hari ini, pertobatan Santo Paulus, kita bisa melihat bagaimana proses pertobatan ini. Paulus yang sebelumnya disebut Saulus, dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristiani, tetapi ketika dia bertobat, tentu lewat pengalaman perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi pewarta besar, pewarta Injil Yesus Kristus. Dalam peristiwa pertobatan Santo Paulus, dia jatuh dari atas kudanya dan selama 3 hari dia buta. Dan dalam banyak permenungan, pengalaman 3 hari itu adalah pengalaman desilans, atau pengalaman keheningan, di mana dia itu bermenung tentang hidupnya. Dia melihat hidup pada masa lalu, merenungkan hidup pada saat ini, dan bagaimana dia melihat hidupnya pada masa depan. 3 hari. Itulah yang disebut dengan saat-saat reflektif. Untuk pertobatan dibutuhkan juga saat-saat reflektif. Masa di mana kita melihat kehidupan kita pada masa lalu, dan juga kita menghidupi semangat baru, kita menerima, kita membuka hati kita bagi Tuhan, dan menetapkan komitmen kita bagi Tuhan, dan juga bagi sesama, untuk kabar gembira keselamatan Allah. Dan Injil hari ini memberitahu kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Kita dipanggil untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, ke semua orang. Dengan demikian, masa permenungan pribadi, saat-saat reflektif itu menjadi sangat penting bagi kita untuk menetapkan langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Kita berada pada hari yang ke-25 pada tahun yang baru ini. Tentu kita semua sudah memiliki resolusi-resolusi untuk hidup yang baru pada tahun yang baru ini. Kita ini lemah, sebagaimana Paulus itu lemah, tetapi berkat kemauan untuk terbuka kepada penyelenggaraan ilahi, terbuka pada rahmat Allah, kita bergerak, kita maju dalam kualitas hidup rohani kita, sehingga kita pun mendapatkan keselamatan, dan kehadiran kita juga membawa berkat bagi orang lain. Kita menjadi pewarta kabar gembira keselamatan Allah dimanapun kita berada.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.